Kisah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang menyebarkan agama Islam di Cina. Aku adalah orang ketiga yang paling dulu masuk Islam, dan aku adalah orang yang pertama kali memanah musuh di jalan Allah. Demikianlah Sa'ad bin Abi Waqqas memperkenalkan dirinya. Dia adalah orang ketiga yang paling dulu masuk Islam, dan orang pertama yang memanah musuh di jalan Allah. Sa'ad bin Abi Waqqas bin Wuhaib bin Abdi Manaf hidup di Bani Zuhroh, yang merupakan paman-paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari pihak ibu. Wuhaib adalah kakek Sa'ad. Dia adalah paman Aminah binti Wahab, ibu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang mengenal Sa'ad sebagai paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari pihak ibu. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihatnya, dia merasa bangga padanya karena keberanian, kekuatan, dan kesungguhan imannya, maka dia bersabda, "Ini adalah pamanku," maka hendaklah seseorang memamerkan istrinya. Masuknya Sa'ad ke dalam Islam terjadi pada awal-awal munculnya Islam. Dia mengenal dengan baik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam serta mengetahui kejujuran dan sifat amanah beliau. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah sering bertemu dengannya sebelum beliau diutus menjadi rasul. Beliau mengetahui betapa besar kecintaan Sa'ad untuk mendokumentasikan dan juga keberaniannya. Sa'ad sangat suka memanah. Dia selalu berlatih melempar anak panah. Dia masuk Islam dengan mudah dan tidak sulit, bahkan sangat cepat masuk Islam. Dia adalah orang ketiga dari 3 orang yang masuk Islam lebih dulu. Kondisi yang dialami Sa'ad tidak berbeda dengan kondisi orang-orang lain. Ketika ibu yang bernama Hamnah mengetahui tentang keislamannya, sang ibu pun sangat marah padanya. Sang ibu berkata kepadanya, "Wahai Sa'ad, apakah kamu meninggalkan agamamu dan agama nenek moyangmu, lalu kamu mengikuti sebuah agama yang baru? Demi Allah, aku tidak akan percaya satu makanan dan minuman pun hingga kamu meninggalkan agama baru itu." Sa'ad menjawab, "Demi Allah, aku tidak akan meninggalkan agamaku dan tidak akan berpisah darinya." Sang ibu mengikhlaskannya dengan sikapnya, sementara dia mengetahui bahwa Sa'ad sangat mencintainya, sehingga hatinya akan merasa iba ketika dia melihat ibunya berada dalam kondisi tubuh yang lemah dan tidak sehat lagi. Sang ibu tetap melakukan niatnya. Namun karena Sa'ad lebih mencintai Allah dan Rasul-Nya, maka dia pun berkata kepada ibunya, "Wahai ibu, demi Allah, andai engkau memiliki 70 nyawa yang keluar satu demi satu, maka aku tetap tidak akan meninggalkan agamaku untuk selama-lamanya." Sang ibu mengetahui bahwa anaknya telah berubah dan tidak akan pernah kembali lagi ke agama sebelumnya selama-lamanya. Oleh karena itu, sang ibu pun makan dalam keadaan bersedih dan marah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan Sa'ad sebagai orang yang menyebabkan turunnya salah satu ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya, "Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik." Mengenai anggapan bahwa Sa'ad adalah orang yang pertama kali melemparkan anak panah dalam rangka berjuang di jalan Allah, dikisahkan bahwa suatu ketika kaum muslimin Makkah sedang mengerjakan salat di lorong-lorong jalan yang ada di Makkah secara sembunyi-sembunyi. Namun sebagian kaum musyrikin melihat mereka, lalu kaum musyrikin pun menyerang kaum muslimin, maka Sa'ad bin Abi Waqqas bangun dan langsung menyerang mereka. Dia memanah salah seorang dari mereka hingga darah mengalir dari tubuh orang tersebut. Inilah darah pertama yang ditumpahkan oleh umat Islam. Saat kaum kufar Makkah memboikot kaum muslimin, Sa'ad bersama Rasulullah berlindung di klan Abu Talib, sehingga harus menahan lapar bersama beliau selama 3 tahun penuh. Selama itu Sa'ad hanya memakan dedaunan hingga akhirnya Allah pun menghendaki ujian ini berakhir. Tak lama kemudian Sa'ad radhiyallahu anhu lalu pergi berhijrah ke Madinah bersama orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Umair bin Abi Waqqas berhijrah bersama saudaranya, Sa'ad, ke Madinah. Ketika orang yang bertugas mengumandangkan seruan jihad berkata, "Hayya alal jihad, mari berjihad." Sa'ad pun segera keluar dengan membawa pedang dan panahnya. Saat itu usia Sa'ad telah lebih dari 20 tahun, sedangkan Umair masih kecil. Umurnya belum mencapai 13 atau 14 tahun. Seperti biasanya, Rasulullah selalu memeriksa kondisi pasukannya. Beliau akan menolak anak kecil yang tidak memiliki kemampuan dan kekuatan untuk berperang. Rasulullah pun melihat Umair. Saat itu Umair bersembunyi agar dia tidak disuruh pulang oleh Rasulullah, yang menyebabkan dirinya tidak bisa ikut bergabung bersama dengan kaum muslimin. Namun Rasulullah Shallallahu
alaihi wasallam melihatnya, maka beliau menolak dan menyuruh Umair untuk pulang. Umair pun menangis hingga Nabi merasa iba kepadanya. Akhirnya, Rasulullah membolehkan Umair untuk keluar bersama pasukan Badar. Umair pun berdiri di samping saat guna berjihad di jalan Allah. Ketika peperangan selesai dan debu tidak lagi berterbangan, terlihatlah 14 orang dari kaum muslimin yang gugur sebagai syahid. Orang yang paling muda di antara ke-14 orang tersebut adalah Umair bin Abi Waqqas. Saat pun pulang dengan membawa kemenangan di satu tangan dan tangisan kesedihan di tangan yang lain. Kehidupan berjihad berlangsung dengan cepat. Orang-orang Islam berpindah dari satu pertempuran ke pertempuran lain hingga tibalah saat Perang Uhud. Saat itu para pasukan pemanah tidak mematuhi ucapan Nabi kita, lalu mereka meninggalkan tempat-tempat mereka. Melihat keadaan itu, pasukan kaum musyrikin pun menyerang kaum muslimin hingga akhirnya mereka sampai kepada Rasulullah yang pada saat itu hanya segelintir sahabat saja yang ada di samping beliau, diantaranya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Ketika Rasulullah melihat Sa'ad, beliau bersabda kepadanya, "Usir mereka," maksudnya pukul mundur orang-orang musyrik itu. Sa'ad berkata, "Bagaimana saya dapat melakukan hal itu sendirian?" Akan tetapi kemudian, Sa'ad segera mengeluarkan anak panah dari sarungnya, lalu dia melemparkan anak panah itu ke arah salah seorang dari kaum musyrikin hingga orang itu terbunuh. Sa'ad kembali mengambil anak panah yang lain, lalu dengan anak panah itu dia pun membunuh salah seorang lainnya dari kaum musyrikin. Demikianlah, panahnya telah membunuh banyak orang musyrik, maka Sa'ad mengambil panahnya, lalu berkata, "Ini adalah panah yang diberkahi oleh Allah." Sa'ad tidak pernah ikut serta dalam satu pertempuran, kecuali ia akan membawa anak panah tersebut, dan hal itu terus dilakukannya hingga dia meninggal dunia. Pada hari yang tenggelam itu, datanglah Ummu Aiman untuk memberi minuman kepada para pasukan yang terluka di medan perang. Tiba-tiba seorang kafir melemparnya dengan anak panah, hingga dia pun terjatuh dan auratnya terbuka. Orang kafir tersebut pun tertawa. Melihat hal itu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam segera mengambil sebuah anak panah, lalu beliau bersabda kepada Sa'ad, "Wahai Sa'ad, lemparlah anak panah ini. Ayah dan ibuku menjadi tebusanmu." Demikianlah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah menggabungkan penyebutan nama ayah dan ibu beliau ketika meminta sesuatu kepada Sa'ad, dan hal itu belum pernah beliau lakukan terhadap siapapun, kecuali kepada Sa'ad radhiyallahu anhu. Setelah Sa'ad melepaskan anak panah tersebut tepat mengenai leher orang kafir itu, hingga ia pun tewas seketika. Melihat hal itu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tertawa, lalu beliau bersabda, "Sa'ad telah melakukan pencapaian untuknya, untuk Ummu Aiman. Semoga Allah mengabulkan doanya." Sejak saat itu yang menjadi senjata Sa'ad dalam setiap peperangannya adalah anak panah yang diberkahi, dan doa yang dikabulkan itu. Sa'ad selalu teringat akan sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang ditujukan kepadanya, "Makanlah yang baik-baik, wahai Sa'ad, niscaya doamu akan dikabulkan." Dia pun teringat sabda Rasulullah lainnya, "Ya Allah, tepatkanlah lemparannya dan kabulkanlah doanya." Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa nabinya itu, maka Sa'ad radhiyallahu anhu pun menjadi pemanah jitu dan doanya selalu terkabulkan. Mengenai lemparan jitu dan anak panah yang selalu mengenai sasaran, dapat dilihat dengan jelas dalam pertempuran-pertempuran yang selalu diikuti oleh Sa'ad dalam melawan orang-orang musyrik, terutama ketika dia menjadi pemimpin pasukan kaum muslimin dalam penaklukan negeri Persia dengan tujuan menyebarkan Islam di sana. Sebelum terjadinya peperangan yang sangat masyhur di negeri Persia, Qadisiyah, orang-orang Persia telah berkumpul dalam jumlah yang besar guna menghadapi orang-orang Islam. Saat itu, Umar bin Khattab yang menjadi Amirul Mukminin ingin keluar guna menghadapi pasukan Persia dan memimpin pasukan kaum muslimin. Namun, Ali bin Abi Thalib berhasil merayunya agar dia mengurungkan niatnya tersebut. Tugas yang sangat sulit ini tidak mungkin dapat dilakukan, kecuali oleh orang yang memiliki kekuatan, baik dalam hal keimanan maupun fisiknya. Dari sini, Abdurrahman bin Auf berkata kepada Umar, "Merekomendasikan kamu mengutus orang yang memiliki cakar-cakar seperti singa. Dia adalah Sa'ad bin Abi Waqqas." Umar pun mempertimbangkan kata Abdurrahman tersebut hingga akhirnya dia berpendapat bahwa Sa'ad merupakan singa yang pantas untuk dipercaya melakukan tugas yang sulit itu. Umar pun menunjuknya sebagai pemimpin pasukan, lalu dia berkata kepadanya, "Wahai Sa'ad, janganlah kamu terperdaya bila dikatakan kepadamu, engkau adalah paman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan kamu adalah sahabat Rasulullah.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menghapus suatu kejelekan dengan kejelekan lainnya, melainkan Dia akan menghapus suatu kejelekan dengan kebaikan. Wahai Sa'ad, sesungguhnya tidak ada satu hubungan pun antara Allah dengan salah seorang pun dari hamba-hambanya kecuali hubungan ketaatan. Sa'ad bin Abi Waqqas pun keluar sebagai singa bagi Allah dan Rasul-Nya yang diutus untuk memimpin kaum muslimin dalam sebuah peperangan yang sangat menentukan di negeri Qadisiyah. Melalui perantara Sa'ad, Allah mengucurkan api yang menjadi sesembahan orang-orang Majusi, membersihkan bumi Persia dari najis, dan mengubah tempat-tempat penyembahan api menjadi masjid-masjid yang dipakai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Madain, ibu kota Persia, pun jatuh ke tangan kaum muslimin, lalu Allah memuliakan pasukannya dengan memberikan kemenangan kepada mereka. Meskipun pada saat itu Sa'ad sedang merasakan sakit pada sebagian anggota tubuhnya, tetapi dia berusaha untuk menahan rasa sakit itu. Dia tetap memimpin kaum muslimin guna meraih pertolongan yang telah dijanjikan Allah. Pada saat itu kaum muslimin pun selalu mengulangi-ulangi kata, "Cukuplah Allah sebagai penolong kami. Sesungguhnya Dia adalah pelindung terbaik." Sa'ad dan kaum muslimin berjalan melintasi sungai di Jelah hingga mereka dapat sampai di tempat kaum musyrikin. Akhirnya, mereka dapat mengalahkan orang-orang Persia secara total. Hal itu tidak lepas dari kehebatan pemimpin mereka, sang pemilik anak panah yang selalu mengenai target dan pemilik lemparan yang tepat. Adapun doa yang selalu dikabulkan merupakan senjata kedua yang dipergunakan oleh Sa'ad dalam berperang melawan musuh-musuh Allah. Pintu-pintu langit selalu terbuka untuk menyambut setiap doa yang dipanjatkan Sa'ad. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu mengabulkan doa dan permintaan Sa'ad kapan saja dia berdoa dan meminta kepadanya. Sa'ad mempunyai beberapa orang anak yang masih kecil, sedangkan dia sendiri sudah tua, sebab ia tergolong terlambat memiliki anak. Ketika Sa'ad sakit keras hingga hampir saja dia wafat, dia pun berdoa kepada Allah, "Ya Allah, sesungguhnya aku mempunyai beberapa orang anak yang masih kecil-kecil, maka tangguhkanlah kematianku hingga mereka balik dewasa." Allah pun menangguhkan kematian Sa'ad 20 tahun lagi hingga semua anaknya telah besar dewasa. Suatu hari ada seorang laki-laki yang mencaci Ali radhiyallahu anhu, Talha, dan Zubair. Melihat hal itu, Sa'ad pun melarang orang itu agar tidak melakukan hal tersebut, namun orang itu tak mau berhenti dari perbuatannya, bahkan dia terus mengulangi perkataannya itu. Oleh karena itu, Sa'ad berkata, "Hentikanlah perbuatanmu. Jika kamu tidak mau, maka aku akan berdoa untuk kejelekan dirimu." Orang itu berkata dengan nada mengejek, "Kamu mengatakan hal itu seolah-olah kamu adalah seorang nabi hingga doamu pun pasti dikabulkan." Sa'ad radhiyallahu anhu pun berdiri, lalu dia berwudu, dan melakukan salat 2 rakaat. Setelah itu dia berdoa untuk kejelekan orang tersebut. Tidak berselang lama, orang laki-laki itu pun menjadi sebuah pelajaran dan bukti yang ditampilkan kepada Sa'ad bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menerima doanya. Tiba-tiba keluarlah seekor unta yang kuat yang datang dengan membabi buta, sepertinya ia sedang mencari seorang laki-laki yang dilakukan oleh Sa'ad tersebut. Ketika melihat laki-laki tersebut, unta itu langsung menendang orang tersebut dengan menggunakan kaki-kakinya hingga orang itu pun jatuh ke tanah. Unta itu masih terus menendang dan menginjak orang tersebut hingga dia mati. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, Sa'ad bin Abi Waqqas memimpin delegasi dakwah ke China. Ibrahim Tianyingma dalam buku berjudul Perkembangan Islam di Tiongkok, menyebutkan Sa'ad bin Abi Waqqas adalah pembawa Islam pertama ke China. Beliau memimpin delegasi dakwah Islam ke negeri tirai bambu itu di era Khalifah Utsman bin Affan. Sa'ad bin Abi Waqqas berlayar dari Abisinia ke China untuk menyebarkan Islam pada tahun 616 Masehi. Setelah beberapa saat berada di China, Sa'ad balik ke Arab. Dan sekitar 20 tahun setelahnya Sa'ad kembali lagi ke China untuk meneruskan dakwahnya. Ivan Taniputra dalam buku berjudul History of China, menyebutkan bahwa rombongan muslim itu diterima dengan baik oleh Kaisar Yonghui dari dinasti Tang. Kaisar China juga menunjukkan toleransinya. Dia memperbolehkan delegasi umat Islam tersebut tidak melakukan tradisi penyembahan di hadapan Kaisar. Sang Kaisar paham bahwa umat Islam tidak melakukan penyembahan terhadap manusia. Tidak hanya itu, sang Kaisar China juga mengizinkan delegasi yang dipimpin Sa'ad bin Abi Waqqas itu untuk mendirikan tempat ibadah, masjid. Maka dibangunlah sebuah masjid agung pada 742 Masehi. Masjid itu bernama Masjid Huaiseng atau dikenal dengan Masjid Sa'ad bin Abi Waqqas di Provinsi Guangzhou.
Masjid yang dibangun di atas lahan seluas 5 hektar itu menjadi salah satu masjid tertua di China. Setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, tidak banyak kebaikan dunia yang masih tersisa. Sebagian kaum muslimin saling berseteru dengan sebagian yang lainnya. Adapun saat berusaha menjauhkan diri dari fitnah kerusuhan tersebut, dia juga tidak ikut serta dalam kubu Ali ataupun Muawiyah. Namun, dia lebih memilih untuk tinggal di Madinah yang terletak jauh dari tempat terjadinya hal tersebut. Dia menjadi wali gubernur di sana. Ketika hari kematiannya tiba, dia sempat berkata, "Aku mempunyai sebuah jubah yang terbuat dari bulu. Ketika menghadapi pasukan kaum musyrikin pada peperangan Badar, aku mengenakan jubah tersebut. Sesungguhnya aku ingin bertemu Allah dengan menggunakan jubah tersebut. Oleh karena itu, kafanilah aku dengan jubah itu bila aku meninggal." Pada pagi hari di tahun ke-55 Hijriyah, kaum muslimin melayat saat mereka memakamkannya di Baqi, di samping kuburan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Ummahat al-Mukminin ikut mendoakannya. Mereka semua menangis terseduh-seduh, karena sang pelempar jitu dan pemilik doa yang selalu terkabulkan itu telah meninggal dunia.